Semoga semua sehat-sehat ya. Iya, bener banget, Tak. Semoga semua teman-teman tetap sehat. Meskipun kita di rumah saja, belajar di rumah saja, ibadah juga masih di rumah saja ya, Tak. Semoga kita tetap sehat-sehat teman-teman semuanya. Bener banget, Tak. Iya, Tok. Nah, Tok, kita hari ini mau kembali bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau ibadah sekolah minggu. Teman-teman sudah siap semuanya belum? Jangan lupa teman-teman duduk yang manis, pakai bajunya yang rapi. Karena sebentar lagi kita mau beribadah kepada Tuhan. Bener kan, Tok? Iya, bener banget, Tata. Teman-teman jangan lupa siapkan tempat yang baik. Nanti kalau bernyanyi kita juga semangat ya, Tak, teman-teman. Iya bener, kita semangat memuji Tuhan. Meskipun kita masih di rumah aja ya, teman-teman. Oke deh, kalau begitu kita mau nyanyi lagu apa nih, Tok? Kita mau nyanyi lagu, ini nih. Biar kita semuanya olahraga pagi-pagi, kita badannya jadi sehat. Nah, kita mau nyanyi ini, Tak. Apa tuh? Kita nyanyi lagu Duduk Senang, Berjalan Senang. Tahu nggak, Tak? Tahu. Oke deh, kalau gitu teman-teman pakai gerakan ya. Kalau duduk, kita duduk. Kalau berdiri, berjalan, kita berjalan. Oke teman-teman, musik! Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Ayo, mana teman-teman gerakannya? Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Wah, bener banget ya, Tok. Meskipun kita di rumah saja, kita masih sekolah di rumah, masih ibadah di rumah, kita tetap bersuka cita karena kita jadi anak-anaknya Tuhan Yesus ya, Tok. Bener banget, Tak. Karena Tuhan Yesus ada dalam hati kita, memberikan kita sukacita, jadi kita tetap bersuka cita. Meskipun kita di rumah, kita tetap sekolah online, tapi kita bersyukur karena Tuhan Yesus tetap sayang dan baik sama kita sampai hari ini. Iya, bener banget, Tok. Tuhan Yesus sudah sayang sama kita. Kalau gitu kita mau nyanyi lagu apa lagi nih, Tok? Kita mau nyanyi lagu Oh Sukacitaku, pam. Oh iya bener, Tok. Kita juga bersukacita, yaitu temanya ya, sukacita karena kita bertemu sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita ya, Tok. Bener banget, Tak. Oke teman-teman, kita nyanyi sama-sama ya. Musik! Oh sukacitaku, pap, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pap, sejak ku Juru Selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pap, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pap, ku temukan Juru Selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh.
berserah pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, Engkau sumber kehidupanku. Wah, senang sekali ya Tok, ketika kita kenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita jadi anak-anaknya Tuhan, kita bersuka cita deh. Iya benar sekali Tak, karena Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Oleh sebab itu kita pun harus menjadi anak-anak yang sayang sama Tuhan Yesus ya teman-teman. Iya benar banget Tok. Emang gimana caranya sayang sama Tuhan Yesus Tok? Caranya kita harus dengar-dengaran sama suara Tuhan Tak. Oh gitu ya Tok. Iya, kayak domba yang nurut sama gembalanya. Domba? Domba-domba itu loh Tak. Oh domba-domba itu, iya ya, mereka nurut ya sama gembalanya. Bener banget teman-teman. Kita pun sebagai domba-domba kecilnya Tuhan harus taat, dengar-dengaran sama suara Tuhan. Oke deh Tok, kalau gitu kita mau dengerin cerita ya teman-teman. Kita mau mendengar suara Tuhan melalui cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Belili. Bener banget Tak, tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu ya teman-teman. Kita mau nyanyi lagu Dengarlah ku mau mendengar. Teman-teman tahu nggak lagunya? Kalau nggak tahu, kita sama-sama belajar ya teman-teman. Yuk kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Dengarlah, ku mau mendengar, ku mau dengar suara Tuhanku. Dengarlah, ku mau mendengar, gembalaku kenal suaraku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, ku mau ikut Yesus Tuhanku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, gembalaku kenal suaraku. Dengarlah, ku mau mendengar, ku mau dengar suara Tuhanku. Dengarlah, ku mau mendengar, gembalaku kenal suaraku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, ku mau ikut Yesus Tuhanku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, gembalaku kenal suaraku. Gembalaku kenal suaraku. Anak-anak, selamat pagi. Sebelum kita mendengar cerita, kita mau berdoa ya. Segala puji, hormat serta syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Engkau mengumpulkan kami pada pagi hari ini dimanapun kami berada untuk boleh datang, beribadah, memuji Tuhan, berdoa, membaca firman-Mu. Terima kasih Tuhan.
Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus menolong kami, membuka pikiran kami, membuka telinga rohani kami bisa mendengar suara-Mu, berikan kami hati yang taat kepadamu. Lepaskan kami dari setiap hal yang salah yang kami tidak sadari. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang taat kepadamu. Menolong juga Bu Lili dan Kakak Grace yang akan melayani hari ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana hari ini? Pasti penuh dengan sukacita bukan? Karena sudah mulai sekolah ya kita ya. Nah, ada beberapa anak yang sudah mulai sekolah. Kita bersyukur kita sudah mulai sekolah meskipun kita masih belajar di rumah masing-masing ya. Tapi kita bersyukur, bersukacita karena kebaikan Tuhan. Kita sudah boleh mulai sekolah lagi ya. Anak-anak, apakah kamu sudah makan pada pagi hari ini? Ada yang katakan sudah, ada yang bilang belum Bu, baru bangun ya. Wah, setiap hari kita perlu makan ya anak-anak ya. Dan bukan cuma perlu makan makanan yang sehat supaya tubuh kamu dan saya menjadi sehat dan kuat, mampu menghadapi berbagai penyakit. Makan makanan yang mengandung vitamin, sayur, buah ya, jangan lupa dimakan. Dan kita perlu makanan yang teratur. Kenapa? Supaya kita tidak sakit mah ya. Makan pagi teratur, siang dan malam. Tubuh kita sangat memerlukan makanan yang sehat. Tetapi anak-anak, kitab Matius pasal 4 ayat 4 berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita bukan hanya memerlukan makanan secara jasmani saja, seperti nasi, roti, singkong, atau yang lainnya. Tetapi kita juga perlu makanan rohani, yaitu mendengar suara firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, dikatakan di sini, jangan lupa pada waktu kamu belajar, jangan lupa juga kamu belajar firman Tuhan setiap hari ya anak-anak ya. Kamu membaca firman Tuhan, mungkin kamu bisa mulai dari kitab Yohanes, kamu bisa baca satu pasal dengan bersuara ya. Ketika kamu bersuara memperkatakan firman Tuhan itu, kamu bisa mendengar, itu akan iman kita bertumbuh, kita semakin mengenal Tuhan. Dan firman Tuhan ini yang ditulis adalah bukan dongeng, tetapi surat cinta Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan yang baik, yang mengasihi kita. Kita tahu apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita hidup di dunia ini, supaya dikatakan di sini firman Tuhan, dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kamu akan beruntung. Ya, jadi kita perlu mendengar, membaca firman Tuhan setiap hari. Sama seperti pentingnya makanan buat tubuh kamu dan saya, pagi, siang, dan malam. Jadi kita perlu membaca firman Tuhan setiap hari. Nah, hari ini kita akan mulai ayat kita dulu ya, ayat hafalan kita di dalam kitab Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Bunyinya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, sekali lagi, Matius 4 ayat yang keempat. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lewat firman Tuhan ini, Tuhan berbicara kepada kamu dan saya. Ya, kita bisa
Dia bisa menegur kita, melepaskan kita dari hal yang salah. Ya, kita dilengkapi untuk melakukan yang baik. Dan bagaimana kita bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan bagaimana kita bisa berhasil. Ya, lewat firman Tuhan ini. Nah, hari ini kita akan lanjut cerita kita ya anak-anak. Minggu yang lalu kita sudah melihat bagaimana kuasa Tuhan Yesus menolong satu keluarga. Bagaimana Tuhan sanggup menolong keluarga yang sedang memerlukannya, yaitu di acara pesta di Kana. Sekarang kita akan melihat apa yang Tuhan lakukan di dalam kitab Yohanes pasal yang keempat, ayat 46 sampai ayat yang ke-54 ya. Dikatakan di situ, maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana dia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ya, anak-anak, Tuhan Yesus kembali lagi ke kota Kana ya pada waktu itu, setelah dia dari tempat yang lain. Kita ingat ya kota Kana, bagaimana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, bukan? Nah, di situ di Kapernaum ini ada seorang pegawai istana, anaknya yang sedang sakit. Di situ ada seorang pegawai istana yang punya seorang anak yang sedang sakit. Ya, pegawai istana pasti dia adalah bukan orang yang miskin, bukan? Dia pasti orang yang kaya, ya. Dan bagaimana anaknya ini sedang sakit. Jadi meskipun dia mungkin punya uang yang banyak, tetapi hari ini dia sedang sedih. Kenapa? Karena anaknya yang dia kasihi itu sedang sakit. Nah, pegawai ini anak-anak, kita lihat apa yang terjadi dengan pegawai ini. Pegawai ini mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea. Maka dia pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya dia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Nah, mungkin pegawai istana ini mendengar ya bagaimana Tuhan Yesus membuat mujizatnya, mujizat di kota Kana pada waktu itu ya, mengubah air menjadi anggur. Dari mulut ke mulut orang menceritakan, wah Tuhan Yesus tuh hebat loh ya, dia bisa menolong saya sehingga dia bisa mengubah air menjadi anggur. Nah, Bapak pegawai istana ini pasti dia berpikir, siapa tahu Tuhan Yesus bisa menolong saya juga, menolong anak saya yang sakit. Karena itu dia cepat-cepat dia pergi ke kota, dia pergi cepat-cepat untuk menemui Tuhan Yesus, ya. Dan dia memohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mau datang dan menyembuhkan anaknya itu, sebab anaknya itu hampir mati. Ya, anak-anak, kita lihat bagaimana Bapak ini begitu sayang kepada anaknya. Ya, Bapak ini begitu sayang kepada anaknya, sama seperti Tuhan. Tuhan itu begitu sayang kepada kamu dan saya, ya. Kamu yang punya papa, bersyukur ada papa yang sangat mengasihi kamu. Karena itu kamu juga harus sayang sama papamu, ya. Nah, tapi ada papa yang lebih sayang lagi daripada papa kita di dunia, yaitu Bapak kita di surga. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita disebut anak-anak Allah. Makanya kita bisa memanggil Allah itu adalah Bapa kita. Ya, Bapa yang sangat mengasihi kita. Nah, kemudian kita lihat di sini Bapak ini dia memohon kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, datanglah ke rumah saya, tolonglah anak saya supaya dia bisa sembuh kembali. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan, ya? Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Wah, rupanya banyak orang-orang yang tunggu lihat mujizat dulu ya, baru percaya. Kalau tidak ada mujizat, tidak percaya mereka. Apakah kita seperti itu anak-anak? Apakah kita tunggu ya, aku mau percaya kepada Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus menolong aku, membuat aku jadi juara. Kalau aku nggak jadi juara, aku nggak mau percaya
percaya Tuhan Yesus. Nah, apakah kita seperti itu anak-anak? Atau kita sudah berdoa, Tuhan, tolonglah aku. Tapi doa kita mungkin belum dijawab sama Tuhan. Apakah kita masih percaya kepadanya? Nah, ketika kita ragu-ragu anak-anak, ragu-ragu tidak percaya itu adalah dosa. Dosa itu membuat kamu dan saya menderita. Dosa membuat kamu dan saya tidak bisa pergi ke surga. Dan Allah ingin kamu dan saya bisa sungguh-sungguh percaya kepadanya. Nah, kita lihat jawab Tuhan Yesus kepadanya. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Nah, dia masih tetap meminta tolong kepada Tuhan Yesus ya. Dia tidak putus asa. Anak-anak, ketika kamu dan saya sudah berdoa sekali, belum dijawab Tuhan, kamu jangan putus asa ya. Terus berdoa, terus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kamu dan saya. Apapun juga masalahmu. Ketika kamu susah untuk mengerjakan PR kamu, ketika kamu bingung bagaimana membayar uang sekolah kamu, ya. Ketika papa dan mama kamu mungkin tidak punya uang, kamu bisa berdoa kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan akan menolong kamu, mencukupi setiap kebutuhan kamu, juga papa mamamu. Atau ketika kamu sedang sakit, Tuhan bisa menolong kamu, ya. Kita bisa berdoa kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu siapa ya anak-anak ya? Yang membuat kita bisa percaya? Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang datang ke dunia jadi manusia. Untuk apa dia datang ke dunia jadi manusia? Untuk menyelamatkan kamu dan saya dari hukuman dosa. Dengan cara apa? Dengan cara mati di atas kayu salib memikul dosa kamu dan saya. Ya, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Tanda bahwa ada Allah yang mengasihi dia. Tetapi kita lihat di sini, bagaimana dengan pegawai istana itu? Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Tuhan Yesus apa? Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Nah, pergilah. Tuhan Yesus katakan, pergilah, anakmu hidup. Hanya 3 kata. Pergilah, anakmu hidup. 3 kata ya anak-anak ya, 3. Pergilah, anakmu hidup. Dan orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Lalu dia pergi. Ketika kamu membaca firman Tuhan, ya, ketika Tuhan berjanji untuk menolong kamu, apakah kamu percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bahwa Allah sanggup menolong kamu dan saya? Ketika kita membaca firman Tuhan, kita harus percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika Tuhan mungkin suruh kamu, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Nah, artinya kita harus percaya, kita taat kepada mereka, menghormati mereka, ya, seperti kita taat kepada Tuhan. Itu namanya anak yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Atau firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Mungkin kamu dong diejek oleh temanmu. Bagaimana? Firman Tuhan katakan kasihi, doakan mereka yang mencaci kamu. Ketika kamu taat, kamu dan saya melakukan apa yang Tuhan katakan. Mendengar suara Tuhan, bukan suara orang lain. Bukan suara teman-temanmu, ayo balas saja. Bukan seperti itu ya. Atau bukan suara yang kita pikirkan sendiri. Tapi kita mau dengar suara Tuhan. Dan apa yang terjadi anak-anak? Ketika pegawai istana ini pulang, dia masih di tengah jalan. Ayat 51, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Tuhan, anak Tuhan sudah hidup. Demamnya sudah hilang. Terus dia tanya, jam berapa? Kemarin, jam 1 siang. Pukul 1 demamnya hilang katanya. Maka teringatlah ayah itu
bahwa pada saat itu Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Nah, anak-anak, kita melihat bukan? Meskipun Tuhan Yesus tidak datang ke rumahnya, Tuhan Yesus tidak menjamah anak ini. Tuhan Yesus nggak kasih apa-apa. Dia hanya berfirman saja. Dia katakan, pergilah, anakmu hidup. Ketika dia percaya, meskipun Tuhan nggak datang ke rumah dia melihat mujizat Tuhan Yesus. Anaknya sembuh. Ya anak-anak, mujizat Tuhan Yesus bekerja dalam hidup keluarga ini. Akhirnya bapak ini yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Wow, hebat Tuhan Yesus itu ya. Meskipun saya tidak melihat dia datang ke sini, meskipun Tuhan Yesus saya tidak lihat dia pegang tangan anak saya, ternyata dengar suara Tuhan, percaya kepadanya, membuat bapak ini mengalami mujizat. Anaknya sembuh ya anak-anak. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika dia pulang dari Yudea ke Galilea. Jadi kalau kita lihat, mungkin ya ketika kamu sudah berdoa untuk sesuatu, ya kadang-kadang kita berpikir Tuhan harusnya jawabnya seperti ini, ya, tapi Tuhan jawabnya seperti ini. Ya, kadang-kadang apa yang kita pikirkan berbeda dengan apa yang Tuhan pikirkan. Tuhan menjawab yang berbeda, bukan? Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita harus percaya apapun saja yang Tuhan berikan, kita harus percaya untuk kebaikan Tuhan, ya. Nah, kita lihat bagaimana bapak ini ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia melihat mujizat Tuhan bekerja dalam hidup dia. Mungkin kamu juga berpikir, saya sudah berdoa Bu supaya saya bisa sekolah lagi, bertemu dengan teman-teman, tapi kenapa masih belum ya? Kita masih sekolah online ya. Nah anak-anak, bukan berarti Tuhan tidak menjawab kamu dan saya. Tuhan bisa menjawab kita dengan caranya. Izinkan Tuhan memberkati kamu dan saya. Meskipun kamu harus belajar online, kamu harus belajar dengan rajin dan tetap berdoa, minta hikmat Tuhan sehingga kamu bisa mengerjakan semua pekerjaan itu dengan baik. Jangan lupa kita berdoa untuk Bapak dan Ibu guru supaya mereka juga bisa diberi hikmat bagaimana mengajar dengan cara yang baru. Nah, biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kamu dan saya, membuat kita terus percaya, mau mendengar firman Tuhan, mau belajar firman Tuhan setiap hari, mau membaca firman Tuhan, mau membagikan firman Tuhan kepada orang lain, sehingga orang lain boleh percaya kepada Tuhan Yesus, boleh mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Kamu ceritakan kepada papa, mamamu, kebaikan Tuhan, kepada teman-temanmu, ya. Biarlah ini boleh menolong. Ya, sekarang kita mau berdoa ya. Mungkin kamu sudah pernah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, tetapi mungkin kamu hari ini ada anak-anak di antara kamu yang belum pernah mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidupmu. Kamu bisa berdoa dan berkata, minta Tuhan Yesus masuk dalam hidupmu. Bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, teruslah percaya kepadanya. Membaca firman Tuhan setiap hari, berdoa, dan kamu terus mau mendengar, mentaati apa yang Tuhan katakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih kami boleh melihat keajaiban demi keajaiban yang Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih kami punya Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami satu persatu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami berdoa kalau ada di antara anak-anak ini yang belum percaya dan hari ini mau percaya kepadamu Tuhan Yesus, mengampuni setiap dosa-dosa kami, perkataan, pikiran, dan sikap hidup kami. Engkau masuk di dalam hidup kami Tuhan, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang bisa menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak yang sudah percaya, berkati mereka, iman mereka terus bertumbuh, semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Tuhan,
Engkau menolong mereka setiap hari untuk mau membaca firman Tuhan, mau mendengar suara-Mu dan mentaatinya. Kau lepaskan kami Tuhan dari hal-hal yang salah, dari setiap kemalasan, dari setiap hati yang tidak baik Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh mengasihi Tuhan, hati yang mengasihi Papa dan Mama, kakak adik kami, keluarga kami, hati yang mengasihi teman-teman kami juga. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terpuji nama-Mu, kami berdoa menyerahkan Tuhan juga untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati bangsa dan negara kami. Bapak Presiden kami, juga setiap aparat dari aparat pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu di seluruh negeri ini, supaya anak-anak boleh belajar dengan baik. Berkati guru-guru kami, mereka berikan kesehatan, kekuatan juga. Berkati gereja-gereja-Mu, berkati Tuhan, banyak anak-anak boleh mendengar Engkau dan percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan membuat aktivitas kita ya. Minggu yang lalu aktivitas kita sudah membuat rumah ini ya. Rumah dari botol seperti ini ya. Botol ini botol bekas yang bawahnya sudah tidak baik ya, yang peot-peot ini ya. Nah, kita bisa buat ini. Jadi kita bisa buat seperti ini ya, celengan yang ini yang sudah jadi ya, yang minggu lalu sudah jadi. Jadi kita bisa masukkan semua uang kita di sini ya. Ini dari botol yang seperti ini. Kemudian yang satunya kita akan buat gereja ya. Bisa dari botol seperti ini. Ini botol yang seperti ini ya. Kita bisa kasih tanda salib di sini. Ini mengingatkan itu gereja, dan kita bisa membawa persembahan kita kumpulkan, masukkan di sini ya. Jangan lupa botolnya sudah dicuci dan sudah dikeringkan ya. Nah, kemudian kita bisa membawanya ke gereja ya, ketika kita berkumpul kembali. Nah, aktivitas kita hari ini yaitu untuk minggu depan anak-anak bisa kirimkan video ketika kalian bisa memuji Tuhan ya. Masing-masing bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan lewat pujian. Jadi kirimkan video pujian kalian untuk aktivitas kita ya hari ini. Oke, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih kami sudah memuji Tuhan bersama dengan Tata dan Toto. Kami bersyukur kami bisa menghafal ayat. Terima kasih untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami menjadi makanan bagi kami. Terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah membuat aktivitas Tuhan. Bantulah kami mengerjakannya di rumah, dan minggu depan kami juga bisa mengirimkan video kami, bagaimana kami mengucap syukur lewat pujian kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, berkati kami dimanapun kami berada. Pada waktu kami belajar di sekolah, di rumah, pada waktu kami bermain, pada waktu kami dalam kondisi suka maupun duka, Tuhan menolong. Kalau ada di antara anak-anak yang sedang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Engkau menguatkan mereka, memberi mereka sukacita dan sejahtera daripada-Mu. Berkati Bapa dan Mama mereka juga. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati anak-anak ya. Yohanes 4 ayat 7, kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Selamat pagi Ibu Lili. Untuk tugas aktivitasnya dan ayat hafalannya Yohanes 2 ayat 11. Yesus menyatakan kemuliaannya dan murid-murid percaya kepadanya. Dan untuk kerajinannya gabungan pertama novel, yang untuk persembahan novel tulis ayat-ayat Alkitab, dan yang untuk
tabungan novel sendiri, novel kasih foto-foto gini. Yohanes 2 ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah mengatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yohanes 2 ayat 11, Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ayat 11, hal itu dibuat Yesus Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaan dan murid-muridnya yang percaya kepadanya. Yohanes 2 ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya yang percaya kepadanya.